Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in tabi'inahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatin ukhra innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum fattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nama dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang yang sayangnya tidak pernah terbilang, Allah yang Maha Bijaksana yang tidak pandang suasana, senantiasa terus mencurahkan nikmat kepada kita semua, baik nikmat ketetapan iman kita, keistiqomahan Islam kita, dan nikmat sehat walafiat, sehingga atas izin Allah lah kita dengan penuh ketenangan melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Banyak saudara-saudara kita yang dilanda kegelisahan, gundah gulana, hatinya tidak tenang ketika melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum diberikan ketenangan dalam beribadah, segera Allah berikan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini, duduk bersimpuh di sini, baik saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, dan kaum muslimin sekalian, senantiasa diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini izinkan khatib menyampaikan wasiatnya yang merupakan salah satu rukun khutbah Jumat pada siang hari ini. Khatib mengajak kepada diri khatib pribadi khususnya, umumnya bagi jamaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa terus kita istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa menjauhi apa yang dilarangnya. Salah satu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan kita saling membantu sesama manusia, khususnya sesama muslim di antara kita semua. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sudah kita ketahui bersama bahwa dunia ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kalau kita lihat di media-media sosial, banyak sekali berita-berita yang bermunculan. Masih terjadi perang di negara bagian Timur Tengah dan Palestina yang pada dasarnya dan mengakibatkan terjadinya krisis kemanusiaan. Banyak sekali manusia-manusia yang meninggal dunia, banyak manusia-manusia yang menjadi korban, bukan hanya tentara, warga sipil,
orang tua, wanita, bahkan anak-anak yang tidak berdosa pun ikut menjadi korban peperangan yang belum kunjung selesai pada saat hari ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika ada saudara kita berpikir ngapain ngurusin Palestina, Palestina tidak ada hubungannya dengan agama kita, jelas orang tersebut belum memiliki wawasan yang kuat tentang agama Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jelas sekali Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jelas Palestina merupakan akhir Isra Nabi Muhammad SAW dan awal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dan jelas juga Palestina merupakan kiblat pertama umat muslim. Dan di Palestina, di Baitul Maqdis adalah Ardul Mahsyar, di mana kita akan dikumpulkan sisa manusia yang masih hidup di sana. Jelas sekali bahwa Palestina keterkaitannya erat dengan agama Islam. Secara manusiawi dan sebagai sesama muslim, sudah sepatutnya kita membantu saudara-saudara kita yang dalam kondisi terpuruk di Palestina. Apa yang harus kita lakukan di negara kita ini, khususnya negara Indonesia ini, yaitu kita kirimkan batu untuk menjadi bekal pertahanan mereka, batu sebagai nilai tabah, ketabahan dan nilai kekuatan bagi mereka. Batu yang dimaksud adalah huruf yang pertama BA, yaitu bantuan, baik bantuan secara material maupun moral. Ketika kita masih memiliki harta, maka kita sisihkan harta kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, khususnya bagi saudara-saudara kita yang masih terpuruk di sana di Palestina, tepatnya yaitu di Gaza. Kita bantu dengan harta kita anak-anak yang sudah kehilangan orang tuanya agar tetap bertahan dan kuat dan tabah dalam menghadapi cobaan yang merupakan qadarullah Ta'ala. Jelas, inilah yang pertama. Ini pun bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukti ketakwaan kita di antaranya yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu kita menginfakkan harta kita di jalan Allah baik keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini adalah ciri bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sisihkan harta kita untuk membantu saudara-saudara muslim kita yang sedang terpuruk. Namun kita juga harus pilih-pilih, harus pintar-pintar menseleksi lembaga-lembaga mana yang bisa kita percayai agar sedekah kita dan bantuan kita bisa sampai ke sasaran, yaitu ke warga-warga Palestina. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah yang pertama. Kalau kita punya harta, maka kita bantu dengan harta kita. Kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf T dalam kata batu. Artinya apa? Ketika kita tidak memiliki harta, ketika kita tidak memiliki apapun untuk kita sedekahkan, maka inilah yang harus kita lakukan. T, teruslah kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana agar senantiasa Allah berikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Karena doa merupakan senjata kita. Doa adalah senjata umat mukmin. Ad-du'a'u silahul mu'mini. Doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Maka kirimkan senjata-senjata kita. Kita doakan mereka agar senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian huruf yang terakhir dalam kata batu yaitu U. Ultimatum diri kita, keluarga kita, saudara kita untuk membeli produk-produk yang berafiliasi dengan negara Israel. Kita tidak bisa jalan pergi ke sana untuk jihad membunuh musuh-musuh kaum muslimin, tapi kita bisa membunuh perekonomian orang-orang Israel di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Paling tidak kita bisa memilah dan memilih
Artinya, ketika kita tidak bisa membantu harta kita, selain kita terus berdoa, tapi kita membantu merusak perekonomiannya, karena tidak sedikit keuntungan yang mereka dapat untuk membeli, mempersenjatai persenjataannya untuk menghancurkan saudara-saudara kita sesama muslim di antara kita. Muslimin jangan rahimakumullah. Itulah, mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang ada di sana dengan senantiasa memberikan bantuan harta yang kita miliki, dan terus berdoa, dan senantiasa kita menghidupkan perekonomian lokal, dan lebih kita meninggalkan produk-produk yang berafiliasi dengan negara Israel. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, demikianlah singkat yang dapat Habib sampaikan. Semoga ini bisa menjadi ketukan buat kita semua, agar terus kita bisa membantu saudara-saudara kita dimanapun, kapanpun dan kita berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الذين جاهدوا في سبيل حق جهاده إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين وخصوصا في غزة وفي أي مكان كان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.